Perkenalkan, nama saya Nasya Saifullah. Di sini, saya akan menjelaskan tentang kesehatan perjalanan dan pertolongan pertama. Sebelum saya menjelaskan lebih jauh, saya akan menjelaskan pengertian pertolongan pertama. Pertolongan pertama adalah penanganan darurat pada seseorang atau lebih disebut korban yang mengalami cedera atau sakit sebelum ditangani oleh medis yang sudah terlatih atau disebut dokter atau paramedis. Pertolongan pertama dapat menyelamatkan jiwa manusia atau fungsi tanda-tanda vitalnya, seperti denyut jantung, pernafasan, dan suhu tubuh. Dalam tujuan khususnya, dapat mencegah lebih buruk keadaannya dan meringankan rasa sakit dan penderitaan. Yang pertama harus dilakukan pada pertolongan pertama adalah evaluasi atau pengamatan dari kondisi awal korban. Salah satu metode mengevaluasi kondisi korban adalah metode ABC, yang berasal dari A. Airway, B. Breathing, C. Circulation. Airway, apakah jalan udara atau pernafasan terhalang atau terbuka oleh air, debu, atau darah kering? Breathing, apakah korban bernafas? Lihat, dengar, dan rasakan. Circulation, apakah ada denyut nadi? Apakah ada pendarahan luar? Periksa perubahan warna tubuh si korban dan suhu tubuh si korban sebagai indikasi peredaran darah. Tujuan pertolongan pertama: 1. Meringankan penderitaan si korban. 2. Mencegah pendarahan dan infeksi. 3. Mencegah cacat dan infeksi. Selanjutnya, kesehatan perjalanan. Dalam kesehatan perjalanan memerlukan 1. Kondisi fisik yang kuat. 2. Kondisi mental yang bagus. Karena jika kondisi mental menurun, maka dapat mempengaruhi kondisi fisik tersebut juga menjadi menurun. Bila ada yang dislokasi saat perjalanan, yang harus dilakukan pertama adalah menolong. Syarat bagi yang menolong adalah harus tenang. Karena jika kita sendiri yang menolong tidak tenang, bagaimana kita bisa menenangkan korban tersebut? 2. Menenangkan korban tersebut. 3. Mengamankan korban dari lokasi. Tujuannya untuk meringankan penderitaan si korban dan mencegah luka berikutnya. 4. Pertolongan pertama. 5. Bila masih parah, maka pertolongan medis atau dokter. Gangguan perjalanan yang mungkin bisa terjadi di perjalanan. 1. Dislokasi. Pertolongan pertama bila terjadi dislokasi adalah melakukan imobilisasi, yaitu mengurangi pergerakan. Kedua, fraktur. Fraktur ada 2 macam, yaitu fraktur terbuka dan fraktur tertutup. Jika fraktur terbuka, maka di situ pasti ada luka. Pertolongan pertama jika terjadi fraktur terbuka, yaitu membersihkan luka. 2. Menghentikan pendarahan. 3. Menjaga luka tetap bersih. 4. Imobilisasi. 2. Masalah kulit.
Masalah kulit yang biasa terjadi adalah gatal-gatal. Jika korban mengalami gatal-gatal, maka korban harus menggunakan pakaian yang berlengan panjang dan juga celana yang panjang. 3. Gangguan pernafasan. Gangguan pernafasan yang biasa terjadi adalah asma. Pertolongan pertama yang dilakukan adalah 1. Membuat korban tenang. 2. Biarkan korban duduk dengan sad duduk. 3. Memberi nafas tambahan. 4. Hipotermia. Bila terjadi hipotermia, maka biarkan korban menggunakan pakaian yang kering. Jangan menggunakan pakaian yang basah. 5. Pendarahan. Pendarahan yang biasa terjadi adalah luka. Pertolongan pertama yang bisa dilakukan adalah tourniquet. 6. Dehidrasi. Jika korban mengalami dehidrasi, maka korban tersebut bisa pingsan. 7. Terkilir. Pertolongan pertama yang bisa dilakukan adalah pastikan korban diistirahatkan dulu dan jangan menambah-nambah pergerakan. 2. Kompres dengan air dingin. 8. Pusing. 9. Imunitas menurun. 10. Kram. 11. Gigitan binatang. 12. Keracunan. Jika ada yang mengalami keracunan, hal yang harus dilakukan adalah 1. Dimuntahkan. 2. Diberi inorit atau anti racun. 3. Jangan berikan apapun jika kondisi belum membaik. Dalam kesehatan perjalanan juga ada evakuasi. Bentuk evakuasi ada 2, menggunakan alat dan tidak menggunakan alat. Yang menggunakan alat bisa menggunakan tandu. Dalam pertolongan pertama, obat-obat juga harus dibawa. Contohnya, obat merah, salep, amonia liquid, larutan burawi, burwater, sulfazinsi, minyak kayu putih, tablet-tablet sakit kepala, demam, dan yang lain-lain. Selain obat-obatan yang harus dibawa dalam pertolongan pertama, ada juga alat-alat yang harus dibawa. Contohnya, kapas, pembalut perekat, kain segitiga, pembalut gulung, pembalut kasa, gunting, pipet, pinset, karat penasap, dan bidai. Itulah sedikit penjelasan dari saya tentang kesehatan perjalanan dan pertolongan pertama. Bila ada yang mau ditanyakan, silahkan tanyakan kepada saya. Sekian dari saya. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, gang. Drop it.